warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintai dan bersolawat kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Pemirsa Karomah yang dirahmati Allah, kami mengajak kepada pemirsa sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut juga bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak heran banyak masyarakat yang memperingatinya dengan cara yang beragam, mulai kegiatan bersama di masjid atau musola, buka bersama, hingga menghatamkan Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya kalamullah, yakni berupa Al-Quran. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengingat sejarah dan menanamkan nilai-nilai Islam, khususnya pada anak-anak sebagai generasi selanjutnya. Banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Apalagi seseorang mau membaca dan mengamalkannya di bulan Ramadan. Di antara 5 keistimewaan Al-Quran yaitu: yang pertama, menjadi pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Di dalam menjalani kehidupan, agar manusia berada dalam kebenaran, maka manusia butuh pedoman dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk Allah. Oleh karenanya, manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya agar bisa hidup dengan baik dan nyaman. Allah berfirman, Hadza basyairul linnasi wa hudan wa rahmatan liqaumi yuqinun. Artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 20.
Keistimewaan yang kedua yaitu menjadi obat bagi manusia. Bahwa dalam waktu tertentu terkadang manusia merasa kurang nyaman dalam hidupnya, baik secara zahir maupun secara batin. Ketidaknyamanannya itu membutuhkan pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi obat bagi manusia yang merasa dalam hidupnya mengalami ketidaknyamanan. Keistimewaan Al-Quran yang ketiga yaitu menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebajikan. Hal ini diajarkan dalam ayat berikut. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Quran Surat At-Tin ayat 6. Keistimewaan yang keempat yakni pelajaran dan penerangan Al-Quran juga menjadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab untuk memberi penerangan bagi manusia. Yang kelima, solusi masalah masyarakat. Al-Quran juga diturunkan sebagai pemutus hukum dan pengangkat perselisihan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Mengingat banyaknya masalah yang muncul di kalangan masyarakat dari zaman Nabi sampai sekarang, Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nahl ayat 64. Demikianlah kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu berusaha dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman seumur hidupnya, sehingga Allah ridha dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.